Kalau ngomongin keberagaman gitu ya, tadi juga sempat disinggung nih sama Romo, diceritain bagaimana Paus waktu itu bersama Imam Besar Nasaruddin Umar ya, pas di Istiqlal gitu. Nah, pas perayaan Idul Fitri yang lalu kan Romo juga sempat datang ke kediaman Menteri Agama ya, di Imam Besar Masjid Istiqlal gitu, yang mana tetangga nih katedral sama Istiqlal gitu. Dan kalau boleh diceritakan sedikit bagaimana hubungan dan komunikasi Romo dengan Bapak Nasaruddin Umar nih sekarang ini? Itulah, saya sungguh-sungguh sangat menghormati Bapak Nasaruddin Umar sejak sebelum beliau menjadi Menteri Agama. Hubungan kami itu begitu dekat ya. Jadi harapannya kami berdua itu bisa menjadi semacam wujud dari cita-cita pendiri Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, persahabatan. Jadi bukan sekedar hubungan formal, beliau memimpin Masjid Istiqlal, saya melayani umat di katedral ini, tidak hanya seperti itu. Tetapi sungguh mengenal secara pribadi, menghargai secara pribadi, dengan segala macam keistimewaannya, inisiatifnya, dan sebagainya. Saya sebetulnya kemarin waktu Idul Fitri kemarin itu beliau kan di rumah dinas, tidak begitu bisa leluasa, jadi hanya salaman selamat hari raya Idul Fitri lalu disuruh makan pulang. Beda waktu beliau belum menjadi menteri. Itu kalau kami berkunjung ke rumahnya, ketemu dengan istrinya, dengan putra-putrinya, duduk di situ berlama-lama, beda. Tetapi tetap saja beliau memahami, saya juga memahami. Ketika ada uskup meninggal dari Kupang disemayamkan di sini, malam-malam beliau datang. Dan kami merasa bersalah karena beliau mengatakan kok kami tidak diberitahu gitu. Iya, ini uskup dari Kupang meninggal lalu disemayamkan di sini, baru dibawa ke Kupang. Saya sangat menghargai beliau karena satu, beliau memang pribadi yang sungguh-sungguh utuh, matang sebagai pribadi manusia, matang sebagai pribadi beriman yang memeluk agama Islam, matang betul. Tidak ada permusuhan, nada permusuhan apapun di dalam hati beliau. Saya membayangkan contoh yang tadi saya sebut ya, Paus mencium tangannya, Pak Nasaruddin Umar mencium kepala Paus, itu pasti hanya mungkin terjadi di antara dua pribadi yang tulus. Tidak ada prasangka apapun di dalam hati mereka berdua, tidak ada penilaian negatif apapun di dalam diri mereka berdua. Itulah bagi saya Imam Besar Nasaruddin Umar ini sebagai manusia yang matang, sebagai orang beriman yang matang. Dan tentu kita banyak berdiskusi mengenai macam-macam hal. Salah satu diskusi yang luas itu, yang panjang itu, ketika merencanakan terowongan silaturahmi itu. Itu beliau yang bersama dengan Romo Paroki di sini yang mencetuskan ide itu. Dulu rencananya kalau ditanya Pak Nasaruddin Umar, itu beliau akan mengatakan kalau saya penguasa, saya akan bongkar semua tembok yang memisahkan Masjid Istiqlal dengan katedral ini. Jalan katedral yang hanya singkat pendek ini ditutup sehingga ada satu plaza bersama antara Istiqlal dan katedral. Itu selalu beliau mengatakan begitu. Tapi beliau kan bukan penguasa ya, yang bisa mengambil keputusan itu. Tapi sekurang-kurangnya langsung ketika itu diusulkan diterima oleh presiden dan jadi terowongan silaturahmi itu. Wow. Dan penasaran sih sebenarnya seperti apa terowongan silaturahmi itu, benar-benar langsung nembus ke masjid ya berarti ya? Lah iya, masa tidak? Karena belum pernah masuk, jadi kan nggak tahu ya. Nanti kalau ada ke ibu Susi yang biasanya
memimpin rombongan. Kalau ada rombongan bisa kontak Ibu Susi, lalu nanti akan dibuka pintu itu. Sampai nanti kalau sudah ada aturan-aturan yang mengatur dibuka atau tidak dibukanya, kapan dibukanya terowongan itu, kalau itu peraturannya sudah jadi, nanti pasti akan untuk umum. Oke. Di dalam sana ada tangan begini, Mas, simbolik. Jadi kalau masuk dari sini, itu akan mendengar lonceng bunyi di sana, musik lonceng. Kalau sampai di tengah, itu yang terdengar adalah lonceng dan beduk. Wow. Azan atau apa ya? Azan ya. Iya, gitu. Nanti kalau sudah meninggalkan tempat ini menuju ke mana? Ke Masjid Istiqlal, itu azan atau beduk itu yang didengar. Katedralnya sudah di belakang. Simbolik sekali. Simbolik sekali. Keren. Wow. Jadi makin penasaran ya, sahabat liputan6.com. Oke, kalau gitu sekarang kita kepoin ya, atau kita pengen tahu nih perjalanan kemarin nih Romo waktu ke Vatikan gitu ya, karena kan pertama kalinya ikut konklav. Ini perasaan Romo sendiri bagaimana pas ke Vatikan kemarin? Iya, perasaan yang pertama itu membayangkan ini nanti akan terjadi apa di dalam konklav. Kalau membaca tulisan-tulisan dari konklav tahun 2013 itu kan seru ya, memilih calonnya juga tidak sebentar, karena memang ada pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Nah, saya membayangkan juga akan terjadi seperti itu. Sejak Paus Fransiskus meninggal sampai konklav mulai itu ada 9 hari. Dan para kardinal yang memilih maupun yang tidak memilih itu berdiskusi mengenai macam-macam hal. Saya datang pada hari terakhir, tidak ikut diskusi-diskusi itu, hanya mendengarkan. Pada hari terakhir itu saya bisa membayangkan kira-kira yang dibicarakan itu. Saya masuk konklav, masuk tempat menginap di dalam Vatikan itu pun, itu sudah membuat ini akan ada apa lagi nanti ya, karena semuanya diperiksa oleh polisi Vatikan. Saya belum pernah koper saya diperiksa dengan cara seperti itu. Dilihat betul ada apa di dalam koper saya. Dibongkar berarti Romo? Dibongkar. Termasuk yang tas kecil itu dilihat satu persatu, ini barang apa ini. Saya membawa baterai untuk jam waker itu ya, itu pun ditanya ini apa ini. Anda kan melihat ini kan baterai untuk jam ini. Ketika masuk kamar, kamarnya masih disegel. Tanda bahwa kamar ini bersih. Yeah. Baru ketika saya masuk, segelnya diambil. Masuk kamar, lihat jendela mau dibuka, disegel semua. HP dan sebagainya dikumpulkan, tidak boleh dibawa. Sudah. Ketika masuk ke situ ya kontak dengan dunia luar tidak ada. Jadi sudah mulai apalagi ini nanti yang akan terjadi. Tetapi ketika mulai konklav, suasananya sangat berbeda. Jadi yang dibayangkan ada perbedaan pendapat yang kuat, ada perbedaan pendapat yang tajam, itu sama sekali tidak tercermin di dalam upacara konklav itu. Nah itulah saya kira, saya yakin, dan semua peserta konklav itu sendiri heran. Kok bisa secepat ini konklav itu? Hanya 3 putaran. Dan itu pun menjadi panjang karena ada macam-macam hal teknis yang salah sehingga harus diulang dan sebagainya. Okay. Nah, kalau kami yang ada di dalam, pemilih-pemilih itu, kan ketika sebelum pemilihan mulai itu kami harus bersumpah. Bersumpah di hadapan Allah bahwa saya tidak akan memilih yang sesuai dengan kepentingan saya sendiri. Saya hanya akan memilih yang dikehendaki Tuhan. Dan sumpahnya tidak hanya 1 kali, 3 kali. Jadi setiap kali memasukkan kartu suara, itu bersumpah. Dan sumpahnya itu bukan sembarangan, sumpahnya itu di depan lukisan penghakiman terakhir. Ya kan ngeri kan? Kalau saya memilih
menurut kepentingan saya sendiri ikut diadili. Akhirnya cepat, memang sangat teknis ya, semuanya diatur dengan baik. Yang menghitung kartu suara itu pun 6 orang, bukan 1-2 orang, 6 orang dicek. Nah, akhirnya pada putaran ketiga jadi cepat sekali. Itulah yang tadi saya katakan, ini pengalaman rohani, bahwa Roh Kudus yang menjadi salah satu keyakinan iman Gereja Katolik sungguh mempersatukan. Itu dayanya sangat dirasakan. Ya. Jadi konklav itu kemarin dirasakan bukan sebagai pertama-tama memilih, kami yang memilih, tetapi memilih sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Ya. Kami merasakan sekali. Pengalaman rohani, bukan sekedar pemilihan seorang kepala negara. Luar biasa memang kalau kita berbicara soal pengalaman rohani, ya, mana Roh Kudus yang ikut membantu begitu kan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena atas diri kita, tapi memang Tuhan yang ikut hadir juga di situ ya, Romo ya. Kemudian kalau dari harapan Romo sendiri terhadap arah Gereja Katolik sekarang gitu ya, di bawah kepemimpinan Paus baru yang kemarin baru saja dipilih waktu konklav, ya. Bagaimana Romo? Begini Mbak, ketika sebelum konklav tadi saya ceritakan ya, ada pertemuan para kardinal, baik yang memilih maupun yang tidak punya hak memilih lagi. Ada beberapa kata yang selalu diulang berkali-kali, tidak selalu tapi berkali-kali. Satu, nama Paus Fransiskus. Okay. Itu artinya pelayanan sebagai Paus Fransiskus selama berapa? 11, dari tahun 2013 sampai tahun 2025 ya, 12 tahun, itu sangat besar dampaknya, itu pasti. Lalu kata yang kedua adalah diharapkan pimpinan Gereja Katolik ini mempunyai kepemimpinannya, mempunyai watak kepemimpinan pastoral. Jadi gereja itu adalah hadir untuk melayani, tidak untuk membangun kekuasaan, tidak untuk menunjukkan struktur organisasi yang kaku, tetapi sungguh-sungguh ingin melayani sesuai dengan yang diharapkan oleh umat. Ya. Itu sangat dominan. Dua kata itu ya, pastoral dan Paus Fransiskus. Nah, dua catatan itu bagi saya sudah menunjukkan dengan jelas kira-kira waktu itu ya, Paus macam apa, dan sudah ada buku tebal begini nih Mbak. Isinya adalah foto dan riwayat hidup kardinal-kardinal yang dapat memilih dan dapat dipilih. Jadi kami bisa mempelajari. Sesudah itu tentu dicarilah orang-orang yang sesuai dengan yang dibicarakan itu. Sehingga pada putaran pertama seperti biasa kan penjajakan ya. Tapi pada putaran kedua sudah mengerucut, putaran ketiga cepat sekali. Jadi harapannya gereja memang itu tadi menjadi gereja yang hadir di tengah-tengah masyarakat dengan segala macam tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Nama Leo itu juga sangat bermakna, karena ini kan Leo ke-14. Leo ke-13 itu dari tahun 1890-an, jadi sudah lama sekali. Tapi beliau memilih nama Leo. Leo ke-13 itu terkenal dengan pembaharuan gereja, dengan ensikliknya yang berjudul Rerum Novarum. Rerum Novarum bahasa Latin artinya hal-hal yang baru. Nah pada waktu itu zamannya Paus Leo ke-13 di Eropa sedang terjadi revolusi industri. Batu bara ditemukan, mesin uap ditemukan, mulailah industrialisasi. Sebelumnya kan masyarakat petani menjadi masyarakat industri, itu artinya budayanya berubah, ada loncatan.
Sama, nanti dari budaya kita menjadi budaya teknologi itu kan loncatan jauh ya. Nah, sehingga situasi sosial masyarakat itu goncang. Muncul berbagai macam masalah sosial. Yang tadinya keluarga-keluarga di desa, katakanlah, keluarganya bisa utuh, bapak, ibu, anak ada di situ. Ketika ada industrialisasi, bapak-bapaknya pergi untuk bekerja di tempat industri itu. Keluarganya ditinggal, anak-anaknya terlantar. Satu. Lalu ketika industrialisasi berkembang, buruh anak-anak muncul. Gaji untuk buruh dan sebagainya, masalah seperti itu. Nah, Paus Leo ke-13 ketika menyadari hal itu, menulis ajaran sosial pertama, ajaran sosial gereja yang pertama, yang Rerum Novarum itu, maka membela hak-hak buruh. Berbicara tentang modal, berbicara mengenai martabat manusia. Manusia itu bukan mesin, tetapi bagian dari keseluruhan. Nah, sekarang Leo ke-14 dengan memilih nama Leo, itu rupa-rupanya juga mempunyai gagasan atau cita-cita yang sama. Sekarang ini banyak sekali hal-hal yang baru, IT, AI, ya. itu nanti dalam waktu 3-5 tahun akan mengubah mentalitas manusia. Maka tantangan bagi gereja adalah apakah di dalam situasi yang baru seperti ini gereja masih bisa berbicara dan didengarkan kalau dia berbicara mengenai martabat manusia. Misalnya kita semua mengharapkan damai, nyatanya perang bertambah-tambah di mana-mana. Maka Paus Leo ini kan kalimat pertama ketika beliau tampil di balkon Vatikan itu kan, semoga damai Tuhan berserta Anda gitu kan, damai. Ya. Itu artinya beliau ingin berperan di dalam membangun damai di dunia ini. Ya. Cita-citanya banyak sekali.